Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan berikan trik mengenai bagaimana cara kita mengisi konten materi kita pada learning management system yang kita gunakan, terutama yang akan digunakan di sini adalah menggunakan LMS Moodle ya, tapi sudah dimodifikasi ya sesuai dengan karakteristik dari universitasnya ya. Nah, ini yang saya berikan di sini adalah mengenai LMS dari universitas terbuka ya. Jadi ini saya mengisi 3 kelas dengan materi yang sama, dengan mata kuliah yang sama, yaitu statistika pendidikan ya. Kemudian saya diberi kelas A, C, dan D. Jadi ini triknya supaya tidak mengisi satu-satu dan mengetik satu-satu. Jadi ini diberikan triknya bagaimana supaya kita bisa cepat untuk mengisi konten materi kita. Jadi kita buka dulu. Nah, kita buka dulu LMS-nya. Kita buka dulu LMS-nya, kemudian kita buka kelasnya yang sudah lengkap ya. Nah, ini sudah lengkap. Kali ini saya akan mengcopy yang materi ini ya. Jadi saya tidak mengetik satu-satu, saya tinggal copy dari yang kelas A ya. Jadi kita buka satu lagi. Oh ya, ini jangan lupa kita harus turn editing on ya. Jadi editnya harus di on kan dulu. Kemudian kita buka lagi LMS-nya, karena kita ingin mengisi yang kelas C, maka kita buka yang kelas C, kemudian buka topik 8, kemudian kita buka lagi karena kita mau mengisi yang kelas D. Nah, ini kita buka topik 8 juga. Nah, kemudian kita harus menambahkan file karena ini saya sudah mengisi materi yang pertama ya. Kemudian ini saya mau isikan materi yang kedua. Jadi kita nambahkan file, kita add. Ini sama, yang kelas D juga sama, supaya nanti copy paste-nya tidak 2 kali ya. Jadi sekali langsung bisa C dan D. Kemudian ini file, add. Nah, ini kita kopikan di sini, kita klik di sini kalau mau copy judulnya. Nah, ini tinggal paste, kemudian paste, kemudian karena isinya sama, kita tinggal copy. Jangan lupa klik display description on course page supaya nanti terlihat oleh mahasiswa. Sama. Nah, ini kita kecilkan. Nah, kita kopikan dulu judul dari materinya ya. Kita kecilkan, kita buka tempat file kita. Jadi kita tinggal drag saja supaya cepat. Karena ini adalah analisis korelasi, berarti kita cari file yang analisis korelasi. Tinggal drag di sini. Nah, ini judulnya masih tutorial 8 analisis korelasi. Nah, nanti kita bisa merubahnya. Caranya klik di sini, kemudian di Ctrl Alt, Ctrl V, karena kita tadi sudah mengcopy yang tulisannya yang materi analisis korelasi. Kemudian nanti judul dari filenya adalah materi analisis korelasi.
kemudian save and display, kita masuk di kelas D, juga sama, kita drag di sini, kemudian oke, kita rubah nanti nama filenya. Nah ini, nah oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik topik 8-nya. Ini juga klik topik 8. Nah, ini saya besarkan ya. Kalau kita mau, ini kan labelnya ya. Kita maunya kan materinya di sini. Nah, ini nanti kita mau isi virtual learning. Nah, ini kita klik saja, kemudian tahan, kemudian taruh di bawah. Jadi ini bisa dipindah-pindah, jadi tidak harus urut, kita mengisinya itu tidak harus urut yang mana dulu, maksudnya nunggu yang ini selesai baru kemudian diupload, tidak. Jadi yang mana dulu yang bisa diupload, misalkan label bisa diberikan dulu, kemudian nanti baru isi konten atau konten dari materi dan virtual learningnya. Sama ini juga gitu, sama kita pindahkan di sini karena nanti kita akan mau mengisi virtual learning ya. Jadi di sini karena kita mau mengisi suatu video pembelajaran ya, virtual learning, maka kita menautkan URL-nya. Jadi kita pilih activity yang URL ya. Sama, di sini juga sama, URL juga, add. Kemudian mau judulnya sama, nanti kita bisa, nah di sini. Nah, supaya kita tidak mengcopy, maksudnya mencari YouTube kita, maksudnya link dari YouTube kita bisa tidak membuka YouTube lagi, kita bisa buka di sini. Oh maaf, ini yang label ya. Bentar. Yang ini ya, yang diklik, yang diedit, yang di URL-nya. Tadi saya salah klik. Kemudian kita bisa copy di sini. Ini yang kelas C, ini yang kelas D. Kemudian kita copy aja langsung seperti ini. Nanti dia akan mengikuti. Nah, seperti ini. Jangan lupa display description on course page. Ini yang kelas C ya. Kemudian ini yang kelas D. Nah, ini yang kelas D. Ini kelas D. Ini kelas C. Kemudian baru di save and display. Lakukan hal yang sama pada kelas D ya. Save and display. Kemudian ini kita bisa leave karena kita tidak melakukan perubahan. Kita bisa buka yang nanti yang analisis korelasi ya. Nah, ini kita buka kita pilih lagi topik 8, kembali lagi ke topik 8 untuk mengisikan activity URL-nya ya lagi, karena kita mau mengisi lagi URL lagi ya. Sama di kelas D juga sama. Oke, kemudian sama, ininya di copy. Ini yang kelas C ya, kelas C. Ini yang kelas D, ini D. Mau lihat URL-nya ya harus dibuka, maka kita buka editingnya, kemudian kita Ctrl All, Ctrl All, Ctrl C. Kemudian sama, ini di copy sampai ke bawah, nanti dia akan ngikut ya. Nah ini
kemudian diklik, jangan lupa display description on course page-nya, kemudian di save and display supaya terlihat oleh mahasiswa ya. Ini yang D, ini yang C. Oke, kalau kita mau lihat hasilnya, kita kembali ke topik 8, ini ke topik 8 juga. Kemudian kita cek ya. Oke, materi 2 materi sudah masuk, ini juga sudah masuk. Nah, ini nanti mahasiswa juga bisa buka di sini atau bisa mengakses YouTube kita ya, channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga sama yang kelas D. Nah, ini. Oke, kalau mau lihat hasilnya, ini kita leave dulu, kemudian kita close, kemudian kita buka lagi. Kita buka lagi, kita masuk, kita lihat kelas kita yang C, kita lihat yang topik 8 tadi apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk semua ya. Nah, kemudian kita cek lagi yang kelas D apakah sudah masuk semua. Nah, ini sudah masuk semua ya, materi dan virtual learningnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.